Rasulullah, al-mu'minul qawi khairu ahabbillah minal mu'minil dhaif. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Jadi, batuan naluri Nabi sallallahu alaihi wasallam kuat. Yang pertama harus diperkuat kuat iman dulu. Yang kedua kuat ilmu. Yang ketiga kuat mental. Dan yang keempat kuat ekonomi. Kata Habibie. Empat kekuatan ini harus kita miliki. Saya kasih contoh. Meja ini 4 kakinya, kuat tidak? Tapi coba dari kotelu ni aja nah. Itu tuh, apa yang kedua nih? Jadi kalau mau kuat pertahanan hidupnya di dunia, 4 kekuatan harus dimiliki. Kekuatan iman, ilmu, mental, dan ekonomi. Insya Allah semuanya akan teratasi. Jadi kita bangun sistem. Jadi ini sistem ini, insya Allah semua masalah akan teratasi. Jadi tidak ada manusia, tidak ada masalahnya di dunia. Jadi bagaimana caranya supaya ini kira-kira selesai masalah tak? 4 saja kekuatan harus dibangun. Ya, engkau masalah insya Allah aman. Selesai nanti. Jadi pertama kekuatan iman. Ya, kekuatan iman. Kekuatan iman itu dapat menenangkan hati. Apa arti iman? Iman itu dari kata amana yu'minu imanan. Betulnya aman, damai, tentram, sejahtera. Ini pondasi ya. Jadi kalau mau aman, mau damai, mau tentram, mau sejahtera, kuatkan iman. Jadi bagaimana caranya membangun iman? Iman itu kata Rasulullah yazid wa yanqus. Terkadang naik dan terkadang turun. Jadi intinya ia harus tetap mengantar ketenangan, kedamaian. Jadi caranya membangun Bapak Ibu, iman itu ada 3 fondasinya. Atas bil qalbi, iqraru bil lisan, wa amal bil arkan. Dapat tolong hati, dapat dalila, dapat bukti dengan role. Dan dari kemeluk di lolo setopo mata apa yang ada di dalam hati sesuaikan dengan ucapan. Apa yang kita ucapkan sesuaikan dengan perbuatan. Jadi angin puri hati pasti cocok yang MPW. Si bapak kau kan iya namanya masalah mak kau ni gerata. Lain di hati, lain di mulut, lain di perbuatan. Jago tamak karya semua norino. Kalau ini rusak bapak ibu, masuklah kidino akhirat. Biar bagaimana hebatnya ilmunya, teorinya. Kalau ini lemah, hancur. Karena inilah nikmat yang tertinggi dari Allah. Ya, jadi begitu Bapak Ibu ya. Jadi usahakan dapat tongeri hati, dapat dalila, dapat andro ale. Jadi agar rupa Tuhan kita yakin bahwa Allah Maha Kaya. Gitu? Allah Al-Ghani, Allah Maha Kaya. Nah, tadi saya tanya siapa yang apa problemnya yang pertama? Duit, berarti mau kaya. Allah Maha Kaya toh? Jadi siapa mau kaya? Kesaruddin mau kaya? Jadi kalau mau kaya Bapak Ibu jangan cari kekayaan. Saya rubah cara berpikir ya. Bagaimana caranya? Kalau mau kaya jangan cari kekayaan. Capek. Paham Bapak Ibu? Pasti belum. Ada yang sudah paham? Kalau mau kaya cari pemiliknya. Paham? Mak dempet kiri alena. Kalau kita cari kekayaan capek. Tapi kalau kita cari pemiliknya, dapat rezeki, rezeki. Ya, jadi begitu. Nah, kalau mau kaya, lakukan pendekatan secara intensif kepada Allah. Caranya itulah kata sholat. Apa kata Allah dalam hadis kursi? Pada cengi mbok sempajamu, ya tosip pada cengi atau togamu. Itu pernyataan Allah. Pada cengi mbok sempajamu, ya tosip pada cengi atau togamu. Gino akhirat. Pabukti tepamu, ya tosip pabukti kan saya. Jadi sisa pengamalannya Bapak Ibu, bagaimana caranya? Jadi makanya sholat ini yang pertama. Karena ini yang sholat ada jembatan. Lalu mereka ini rahmat berkah dari dia. Jadi kalau kasih rela dan insya Allah lancar. Gitu?
Jadi sholat itu harus dipahami ya, papida pureke maka ia tu sempajangnya engkana sempajang karena nyawata menengi tania nyawata di gaga sempajang. Jadi dari kumelo ki pakai nyamang nyawata pakasi sempajaksa itu sehingga muncul ungkapan ulama-ulama dulu tubuh sempajang hati mas sempajang nyawa sempajang ini. Jadi angka natu tawe angka di sempajangnya itulah sebenarnya manusia. Itulah sebenarnya manusia. Ia tubuh dan rupa tahu dia. Mari kita buktikan. Dari itu cabut nyawata dimakan mau engkau bukan kena tubuh tadi. Jadi apa? Jadi itu angka nak nyawa. Nah nyawata sebuah sempajangnya satu paket. As-salatu lazzatul arwah. Ia tu sempajangnya kebutuhan pokok na nyawata. Jadi dari itu engkau tahu tu maranaka tu susah nyawa sempajangnya bermasalah. Paham Bapak Ibu? Jadi tahu salah, biar kaya, ada orang kaya tapi miskin, ada pejabat tapi hina. Maaf kalau ada pejabat di sini. Sogi tapi kasih asih. Hanya hartanya saya berlimpah ruah, tapi tidak tenang batinnya. Tulah engkel ngompok, jangan-jangan ada panah. Juga sereke dikawal si jangan-jangan ke perampok. Kira-kira tenang batin? Tidak kan? Nah kalau kita dekat sama dia, sama Allah, insya Allah tidak ada kita takuti selain dia. Tapi harus ada baca-bacanya. Ya, aja ada sisi lalu. Engkau pada doa yang Pak minta, insya Allah kita akan aman dari 6 penjuru. Aman dari 6 penjuru mara bahaya. Dan itu ada di YouTube itu, saya sudah ceramahkan di YouTube itu. Silakan dibuka di YouTube, ceramahnya di situ ceramah bungkus tasawuf. Nah, jadi rupa dong Anda, ia kotung ke pura ki mas sempajan, terutama sudah sholat subuh, ya, dengan maghrib. Baca ini, Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma fasdi min bayni yadayya wa min khalfi wa yamin wa shimal wa min fawq wa a'udzu bi azamatika an utala min tahti. Ya rasanya Pak doa anak sulapa. Ya Pak. Sudah ada bukunya, itu ada di buku ke-6. Alhamdulillah sudah 7 buku saya selesaikan. Jadi apa bantuannya? Ya, aja tak baca apa dong Pak. Doa itu senjata. Doa silahul mukmin. Iya tuh Pak doangnya senjata tu matopo. Wa imanu di alirinna agamai. Wa nurus samawati wal tajanna langit di tanah. Dan jangan malas berdoa. Bahkan Allah marah kalau kita tidak berdoa. Nah, cairi di muala ta'ala dari kuni berdoa. Nah, jadi ini artinya doa senjata. Nah, ia senjata pakai kasa alat dari pelengkap kira-kira pakai kasa insya Allah akan selesai semua pekerjaan. Itu logikanya toh. Dan rewe udah jaga alatnya, jangan harap bisa kita makan. Ya, paham Bapak Ibu? Pasti harus dilengkapi alat. Ye Pak Dongang, ye Pak Kasa, lahir batin. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, simpel saja karena waktu membatasi itu. Apa amalan supaya bisa lancar rezeki? Betul? Kalau Rasulullah, maka minta arba'atun tajlubur rizqa. Ada 4 amalan rezeki akan jatuh cinta ke kita. Sekali lagi, arba'atun tajlubur rizqa. Ada 4 amalan rezeki akan jatuh cinta ke kita. Al-awwal yang pertama,
Qiyamul Lail, sembahyang penting, sembahyang tahajud. Ini amalan para ulama-ulama. Bisa melahirkan ketenangan batin, lahir batin, bisa mensejahterakan. Insya Allah, luka kirgaluta mau barakai ke resota galungi, luka bidareta, insya Allah barakai pengatala asu bidareta, luka berangkat, insya Allah angkat. Silakan dibuktikan. Dan ada bukti sama Abdurrahman bin Auf. Ini amalannya Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang paling kaya di masa itu. Ya. Nah, kita tahu ini kan kita ini penulis buku, jadi saya muka dibuka. Tadi ada lele yang pendukung. Jadi amalan pertama, Qiyamul Lail, sembahyang tahajud. Muncul pertanyaan, sembahyang tahajud kami nama lebih sepertiga akhir malam. Insya Allah pengantin baru amalkan itu. Ya, sembahyang tahajud napai pugau yaitu yang disampai. Insya Allah akan menguntaskan nanti generasi. Ya, aja dari kemakada semuanya nafsu di Yesus dan seterusnya tidak bermohon ke atas. Nanti ijajengi wijatan apa rasa-rasa. Ya, jadi sholat tahajud sepertiga akhir malam jam 3 sampai masuk subuh. Berapa bagusnya? 8 rakaat. Tambah witir 3 rakaat. Nah, sudah itu istighfar 100 kali, selawat 100 kali, tahlilan 100 kali. Nah, kalau masih ada waktu sebelum masuk subuh, baca doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, sampai masuk azan subuh. Jadi kumpulan azan subuh, sampai sunnah memang direkan ribulata, ya sampai sunnah memang ribulata, napa sampai yang berjamaah dari segi. Inilah sebenarnya aturan kalau mau kaya dunia akhirat. Apa artinya kaya di dunia tapi di akhirat masuk neraka? Kalau Bapak Ibu siapa mau kaya di dunia tapi di akhirat masuk neraka? Gak ada yang mau toh? Imam Al-Ghazali itu menyampaikan bahwa ada 4 pilihan hidup manusia. Pertama, sa'idun di dunia, sa'idun di akhirat. Bahagia di dunia, bahagia pula di akhirat. Kaya di dunia, kaya pula di akhirat. Itu yang kita harapkan semua Bapak Ibu kan? Tapi caranya bagaimana? Ini tadi yang saya tunjukkan. Yang kedua, ada manusia sa'idun di dunia, sa'idun di akhirat. Kaya di dunia, tapi di akhirat masuk neraka. Ada yang mau? Tidak ada. Ada yang ketiga, sakiyum di dunia, sa'ilum di akhirat. Miskin di dunia, tapi alhamdulillah di akhirat masuk surga. Tapi transfer di neraka. Itu proses ketiga yang paling parah. Sakiyum di dunia, wasakiyum di akhirat. Miskin di dunia, di akhirat miskin papa alias masuk neraka. Jadi jelas petunjuk kan? Pilih nomor berapa Bapak Ibu? Ya, bukan pilpres ya. Pilih nomor 1. Tapi bagaimana caranya? Mekanismenya bagaimana? Itu caranya. Ini tanya amalnya. Jadi itu amalan pertama ya. Qiyamul Lail. Sudah jelas Bapak Ibu? Yang kedua, ya supaya tercover semua kebutuhannya pengantin baru dengan kebutuhannya pengantin lama. Yang kedua, setiap hari bersedekah. Setiap hari bersedekah. Apa saja Bapak Ibu? Aja lalu tapalaba isoy dari kode pagala sedekah. Engkau tu pandrita riono. Nanggap kirugi alena ilalan taseso dari kode ke mandra gagana ilalan taseso. Saya diceritakan langsung oleh guru saya Ki Haji Abu Bakar di kampung itu. Ya ruku riono dari kode lalu isoy. Dari pagaka mandra nandena no iri tanai. Siapa saja lewat katanya napasa le pamandre. Nanggap kirugi alena dari kode gagam mandre nandre jalan taseso. Subhanallah. Nah, dasar benar sapi kandungan sedekah itu ada 3. Pertama, as-sadaqatu tada qaul bala, rajin kima sedekah secara komita tolak abala. Kita kima sedekah pitu puluh abala tak tolak kata Nabi. Bayangkan, ini amalan apa Bu? Aja dah ini ya curi harus kembali ke petunjuk. Sama kokoi zaman di kita mengalah ada tahu curi. Jadi kita kembali ke petunjuk supaya aman kita. Mengalah Pak Desi yang sumpah sama kokoi.
hanya lewat itu saja dan seterusnya, nggak pengaruh tak? Hati-hati kita. Ya, yang kedua kandungan sedekah. As-sadaqah tu huwa asyifa'u. As-sedekah tu nasawit pas sedekah pak murah. Obat dari segala macam penyakit. Kemudian yang ketiga, sedekah itu adalah umpan rezeki. Jadi siapa yang rajin bersedekah, umpan rezeki lempeng dan lele. Masya Allah, jangan ragu kalau kita bersedekah. Mari kita buktikan. Kalau Rasulullah, maka Nabi kita, idza kharaja min yadi sahibiha takallamat bi khamsi kalimat. Apabila harta keluar dari tangan kita, betul sedekah kita, mak bicara itu agak 5 kalimat. Harta itu ngomong 5 kalimat. Minimal air ini, kalau kita sedekah air ini, ngomong sedekah ini, air ini. Omongannya pertama, kuntu adua fahbab tadi, aku ini musuhmu. Karena kamu sedekahkan saya menjadi kekasihmu. Jadi, ya tuh warang parangnya, maka balik kasih Tuhan dah. Tapi no sedekah kamu mencari rangka. Satu. Yang kedua, kuntu sagira tanpa kau bertanya, aku ini kecil. Tapi karena kamu sedekahkan saya menjadi besar. Kuntu kalila tanpa kau sertanya, aku ini sedikit. Karena kamu sedekahkan saya menjadi banyak. Kuntu Pak Harisi, kalau ada suatu harusnya, dulu kamu jaga saya, sekarang saya jaga kamu. Masya Allah. Inilah penjelasan oleh Nabi kita. Jadi intinya, usahakan setiap hari sedekah.